Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afriliana Sari dengan MPM 2113043001 dari Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membacakan materi yang berjudul Ejaan. Di sini ada dosen pengampu pendidikan bahasa Indonesia yaitu Ibu Dr. Farida Aryani MPD dan Bapak Rian Andri Prasetya SPD MPD. Oke kawan-kawan, simak terus ya videonya, jangan kemana-mana. Yang pertama ada pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Arti slogan yang berbunyi, "Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia yang baik dan yang kedua bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, dan tata tulis. Tata tulis itulah yang disebut dengan ejaan. Yang kedua ada ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Bisa kita lihat di situ ada beberapa contoh perubahan ejaan. Nah, dari contoh di atas dapat kita catat bahwa terdapat perubahan huruf seperti TJ, DJ, dan sebagainya. Dalam ejaan bahasa Indonesia, yang disempurnakan terdapat tanda apostrof yang sering disebut tanda koma di atas. Namun, tanda apostrof atau tanda penyingkat itu hanya dipakai untuk menuliskan kata dalam bahasa seni atau bukan ragam tulis resmi. Misalnya, tulisan kan yang berasal dari akan atau lah dari telah hanya ada dalam bahasa seni seperti puisi atau syair lagu. Yang ketiga ada ejaan dan transliterasi. Sebelumnya, apa persamaan dan perbedaan antara pedoman ejaan dan pedoman transliterasi Arab Latin? Jadi, persamaannya adalah bahwa baik pedoman ejaan maupun pedoman transliterasi sama-sama mengatur cara penulisan dengan huruf Latin. Dan perbedaannya adalah bahwa ejaan bahasa Indonesia mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, baik yang menyangkut penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, penulisan unsur serapan, maupun penggunaan tanda baca. Pedoman transliterasi Arab Latin hanya mengatur tata cara mengalih aksarakan huruf Arab ke dalam huruf Latin. Artinya, ejaan bahasa Indonesia mengatur penulisan dalam bahasa Indonesia, sedangkan pedoman transliterasi mengatur penulisan bukan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, huruf konsonan, dan yang kedua, huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf, dan huruf vokal ada 5 huruf. Penggunaan gabungan huruf konsonan selain itu tidak baku, kecuali nama. Contoh kata yang tidak baku karena menggunakan gabungan huruf konsonan dan huruf baku. Di situ ada bakti, ada budi, ada dharma, ada wudhu, dan ramadan. Pemakaian huruf kapital. Di situ ada beberapa contoh pemakaiannya dalam kalimat. Yang pertama ada, mereka adalah siswa sekolah dasar
sekecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lalu yang kedua, kebanyakan karyawan kantor itu adalah tamatan perguruan tinggi negeri. Pada contoh di atas, terdapat 2 jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar dan perguruan tinggi negeri. Kedua jenjang pendidikan itu bukan bagian nama diri. Oleh karena itu, huruf kapital tidak digunakan dibandingkan dengan kalimat berikut. Nah, jadi yang di bawah itu adalah kalimat yang sebenarnya. Selanjutnya ada penulisan gabungan kata berimbuhan. Contohnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Penulisan kata bekerja sama seperti pada kalimat di atas itu tidak benar. Ada 2 hal yang harus diperhatikan hubungan dengan penulisan kata bekerja sama. Yang pertama ada kaidah penulisan gabungan kata, dan yang kedua ada kaidah penulisan gabungan kata berimbuhan. Gabungan kata itu terdiri atas 2 unsur atau 2 kata yang tidak terikat. Oleh karena itu, tulisannya harus dipisah. Penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu, sebelum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kata depan di dan ke tidak dipisah. Hal itu berarti bahwa aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Contohnya, kata depan itu di samping dan awalan di sumbang. Selanjutnya ada di sini dan awalan itu ada disimpan dan sebagainya. Ada 2 cara untuk menentukan apakah bentuk di tersebut masuk kata depan atau awalan. Yang pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Contohnya, kata di atas tadi, selain di atas ada pula ke atas dan dari atas. Bentuk di atas juga tidak dapat dilawankan dengan mengatas. Hal itu berarti bahwa pada di atas termasuk kata depan. Oleh karena itu, kata di atas ditulis terpisah. Lalu ada penulisan partikel-partikel. Partikel yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Yang kedua, parkir kendaraan pun sulit karena banyaknya mobil yang dibawa para tamu. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung. Jadi, kata-kata seperti meskipun, walaupun, biarpun, dan bagaimanapun itu ditulis serangkai. Contohnya, walaupun hari masih pagi, para pegawai kantor itu sudah banyak yang datang. Contoh yang kedua adalah kendaraan di jalan bebas hambatan itu selalu macet walaupun hari sudah malam. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya, bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari 2 kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contohnya singkatan.
MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akronim DAMRI, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Penulisan akronim dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Dan yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Lalu, bagaimana membedakan nama diri dan bukan nama diri? Nama diri adalah nama satu-satunya atau tidak ada duanya, baik nama diri orang, benda, tempat, atau nama diri yang lainnya. Contohnya, puskesmas ataupun posyandu, dan juga rumah sakit. Selanjutnya ada penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Bisa kita lihat di layar, itu sudah ada contohnya dan sudah ada juga kalimat yang sebenarnya yang harus ditulis dengan huruf. Lalu, bagaimana pengaturan penulisan lambang bilangan? Kapan lambang bilangan ditulis dengan angka, kapan ditulis dengan huruf, dan kapan ditulis dengan angka dan huruf sekaligus. Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut. Yang pertama, ukuran, berupa panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai ruang. Yang kedua, menomori, alamat yang berisi jalan, rumah, kamar hotel, ataupun kantor. Serta yang ketiga, menomori bagian karangan 2 ayat kitab suci. Penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti, ku, kau, mu, dan nya. Kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yaitu ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital, hanya untuk nama Tuhan. Contohnya, yang pertama, selama ini dia tidak berani melanggar perintah sang ayah, dan serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta. Pemakaian tanda baca. Bisa kita lihat bahwa di situ ada 13 pemakaian tanda baca yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama ada tanda titik. Ada kesalahan yang masih sering ditemukan, yaitu penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari 1 angka. Dan yang kedua, digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Yang kedua, tanda koma. Kesalahan yang cukup mencolok adalah pemakaian tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk yang anak kalimatnya mengiringi induk kalimat. Ketiga, tanda titik koma. Ada 2 hal yang penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan kaidah pemakaian tanda titik koma. 1. Untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam kalimat majemuk setara. 2. Untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Ada 3 hal yang penting
yang perlu diperhatikan dalam memahami kaidah. Yang pertama, kata dapat. Yang kedua, pernyataan lengkap. Dan yang ketiga, rangkaian atau pemberian. Yang kelima, tanda hubung. Ada sejumlah jenis kesalahan penggunaan tanda hubung, yaitu penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang, untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, dan untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dengan sebuah kata, atau untuk memisahkan angka dan huruf dalam satu kata. Yang keenam, ada tanda pisah. Contohnya, peperangan itu terjadi pada tahun 1928 sampai dengan 1930. Ketujuh, tanda tanya. Kaidah tanda tanya hanya ada dua. Satu, digunakan pada akhir kalimat tanya. Dan kedua, digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Kedelapan, ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa keseruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Ke-10, tanda petik. Tanda petik dalam ejaan ini yang dimaksud adalah tanda petik 2, sedangkan tanda petik 1 disebut dengan tanda petik tunggal. Tanda petik digunakan antara lain untuk mengapit kutipan langsung, judul puisi, lagu, film, sinetron, serta kata atau istilah yang mempunyai arti khusus. 11. Tanda kurung. Pada umumnya, tanda kurung hanya dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelas. Contohnya, mereka itu adalah siswa sekolah menengah pertama atau dalam kurung SMP di DKI Jakarta. 12. Tanda garis miring. Kaidah tanda garis miring yang perlu diingat adalah bahwa tanda garis miring digunakan sebagai tanda kata dan atau serta setiap. Yang terakhir atau yang ke-13 yaitu tanda apostrof. Kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Ada penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing, karena semua bahasa akan dipengaruhi oleh bahasa lain selama bahasa itu masih dipakai sebagai alat komunikasi. Kata atau istilah bahasa Indonesia banyak yang berasal dari bahasa asing, baik dari bahasa Arab, Portugis, Belanda, Inggris, maupun Mandarin. Bahasa Arab telah lebih dahulu memengaruhi bahasa Melayu yang merupakan asal bahasa Indonesia daripada Portugis, Belanda, Inggris, atau Mandarin. Ketentuan umum penulisan unsur serapan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab tersendiri. Dalam bab itu, terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengindonesiaan kata atau istilah asing, yaitu bahwa penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Bisa kita lihat di contoh, misalnya description dan stereo. Selanjutnya ada pengelompokan unsur serapan. Pada kenyataannya, Bank Indonesia
kata atau istilah asing, terutama dari bahasa Inggris, sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengindonesiaan kata asing dengan hanya mengubah ucapannya atau tulisan tetap, tetapi berubah ucapan. Yang kedua, pengindonesiaan kata asing dengan mengubah tulisan dan ucapannya atau tulisan dan ucapan berubah. Ketiga, pengindonesiaan kata asing yang sudah lazim. Lalu ada tulisan tetap, tetapi ucapan berubah. Pengindonesiaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa Inggris pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan ejaan, lafal, atau gabungan keduanya. Pengindonesiaan berdasarkan ejaan, inilah yang termasuk dalam kelompok tulisan tetap, tapi ucapannya berubah. Bisa dilihat contohnya di layar tersebut. Ada tulisan dan lafal berubah. Pengindonesiaan kelompok ini merupakan gabungan pengindonesiaan berdasarkan ejaan dan lafal. Artinya, kata atau istilah itu diserap atas dasar ejaan dan ucapan. Bisa kita lihat di situ ada beberapa contoh seperti manajemen dirubah menjadi manajemen. Tulisannya berubah. Misalnya ada komputer, ada konkret, kredit, dan sebagainya. Yang terakhir ada unsur serapan yang sudah lazim. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu. Pada mulanya, aturan atau kaidah pengindonesiaan kata asing baik dari bahasa Arab, Portugis, Belanda, Inggris maupun Mandarin belum ada. Oleh karena itu, pengindonesiaan kata asing berlangsung secara tidak beraturan. Bisa kita lihat di situ ada beberapa contohnya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.